Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam acara Mimbar Gemar Online. Hari ini Sabtu 29 Maret 2025. Saya akan berbagi berkat Gemar pada pagi hari ini dari jadwal pembacaan yang terambil dari Perjanjian Baru dari surat 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 12 akan saya bacakan. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita baca, kita menarik satu pelajaran bahwa Rasul Paulus mencontohkan apa yang dialami oleh bangsa Israel sebagai contoh dan peringatan bagi kita. Sifat dan kelakuan bangsa Israel yang dituliskan di sini menunjukkan bahwa bangsa Israel pada saat itu adalah suatu bangsa yang belum dewasa rohani. Sifat-sifat mereka sungguh nyata sebagai sifat seorang yang belum dewasa. Walaupun mereka mengalami banyak mujizat-mujizat dan kebaikan Tuhan, seperti apa yang telah dituliskan dalam ayat 1, ayat 3 dan seterusnya, yaitu mereka berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka dibaptis dalam awan dan laut. Mereka semua juga makan makanan rohani yang sama, minum dari batu karang yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Sungguh semua yang ditulis ini adalah merupakan satu mujizat yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, dan mereka ditewaskan di padang gurun. Kita tahu hanya 2 orang yang berkenan kepada Tuhan, yaitu pada bangsa yang keluar dari Mesir saat itu seangkatan mereka, hanya 2 orang yang diperkenankan masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Mengapa Allah tidak berkenan pada bagian terbesar bangsa Israel? Karena mereka menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang kita baca tadi. Hal-hal yang jahat seperti apa yang mereka inginkan? Yang pertama, mereka menjadi penyembah-penyembah berhala dengan membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Itu bisa kita baca dalam Keluaran 32
yang akhirnya mereka dihukum oleh Allah 3.000 orang tewas. Yang kedua, mereka melakukan percabulan, yaitu berzina dengan mengambil istri perempuan-perempuan Moab. Mereka mawin dengan orang Moab, dan pada akhirnya umat Israel terseret menyembah berhala bangsa Moab, yaitu Baal Peor. Itu bisa kita baca di dalam kitab Bilangan 25 ayat 1 sampai 9. Dengan demikian mereka melakukan percabulan dengan bangsa Moab, sehingga mereka dihukum Tuhan. Mereka ditewaskan, 23.000 orang tewas. Yang ketiga, mereka mencobai Tuhan. Bisa kita baca di dalam Bilangan 21 ayat 5 sampai 6. Mereka melawan Allah dan Musa dengan berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami muak." Mereka menghina mana yang telah diberikan Tuhan bagi mereka. Sungguh bangsa Israel ini adalah bangsa yang luar biasa, sangat tidak tahu berterima kasih. Pada akhirnya banyak dari mereka yang mati dipagut oleh ular tedung. Yang keempat, bangsa Israel selalu bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, yang artinya mereka juga bersungut-sungut kepada Tuhan pada saat diperintahkan untuk melihat kota Ai, di mana di situ tanamannya begitu subur, tetapi di sana juga ada orang raksasa, yaitu orang Enak. Pada akhirnya mereka bersungut-sungut, mereka menangis, mereka mengata-ngatai Musa dan Harun. Hanya 2 orang saja yang tidak bersungut-sungut, dan dia adalah Yosua dan Kaleb. Dan pada akhirnya orang-orang yang bersungut-sungut itu dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya. Pada waktu itu dituliskan kepada jemaat di Korintus, tetapi itu juga bisa diaplikasikan bagi kita orang percaya, agar tidak bersungut-sungut dengan mencontohkan bangsa Israel. Umat Israel selalu melupakan apa yang telah Allah lakukan bagi mereka, yaitu membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, menjadikan mereka sebagai suatu bangsa yang besar, memberi mereka suatu negeri yang baru, melindungi mereka sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, menyediakan mereka makanan dan minuman, melindungi mereka dengan tiang awan dan tiang api. Semua itu selalu dilupakan oleh bangsa Israel. Mereka selalu lupa akan segala yang baik yang telah Tuhan lakukan bagi mereka, karena perhatian mereka hanya tertuju pada apa yang Allah tidak lakukan bagi mereka. Mereka selalu teringat makanan enak yang mereka tinggalkan di Mesir. Akibatnya semua angkatan yang keluar dari Mesir dibinasakan Tuhan di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Mari sekarang kita aplikasikan kepada kita masing-masing. Sebagai orang percaya, apa yang paling menyita perhatian kita di sepanjang waktu hidup kita? Apakah kita telah menjadikan Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya sesembahan kita? Artinya sebagai satu-satunya pribadi yang kita utamakan, yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita puji dan kita puja. Adakah kita setia atau hanya mencintai Tuhan Yesus sebagai pribadi yang menyita seluruh perhatian kita, yang kita kagumi? Kita tidak mencintai dunia ini dan segala kesenangan-kesenangannya. Kita tidak berselingkuh dengan Allah lain. Adakah kita tetap percaya kepada janji Tuhan Yesus bahwa Dia akan datang kembali
dengan tetap mengikuti perintah-perintahnya secara tepat, menjadi muridnya, memberitakan Injil, terbeban bagi jiwa-jiwa, dan menjaga hidup kita kudus. Adakah kita selalu mengingat segala kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu membuka hati kita untuk menerima karunia-Nya, memberikan Injil yang bisa kita baca setiap saat, mengaruniakan dan memeteraikan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, bimbingan-bimbingannya melalui firman Tuhan yang kita terima di gereja kita, melalui pemimpin-pemimpin rohani, orang tua yang mengasihi dan membimbing kita, serta saudara-saudara seiman yang selalu peduli dan menopang kita. Adakah kita juga mengingat berkat pemeliharaan dan perlindungannya dalam hidup kita? Sudahkah kita berterima kasih dengan tulus kepada Tuhan untuk semua itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang tekanan-tekanan hidup saat ini membuat kita mudah lupa dan mengabaikan pelajaran-pelajaran masa lampau. Namun dari bacaan kita hari ini, Paulus memperingatkan kita untuk mengingat pelajaran yang diterima bangsa Israel tentang Allah, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kunci untuk mengingatnya adalah dengan tekun dan teratur mempelajari Alkitab, supaya kita bisa belajar menjalani hidup dengan benar sesuai kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, ingat, bangsa Israel saja yang adalah umat pilihan, Allah tidak segan-segan menghukum saat mereka melakukan kesalahan. Langsung dihajar, ditewaskan. Apalagi kita ini yang hanya bangsa di luar Israel, tapi oleh kasih karunia Allah dijadikan Israel rohani. Janganlah kita mempermainkan kasih karunia Allah dan menganggap remeh kasih karunia-Nya. Ingatlah akan kekudusan dan keadilan Allah. Allah adalah pribadi yang murah hati, tetapi bukan pribadi yang murahan. Allah memiliki aturan atau hukum. Jika umatnya taat, maka mereka akan menerima berkat. Jika umatnya taat, jika umatnya tidak taat, maka mereka akan menerima kutuk atau laknat. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam pengiringan hidup kita kepada Tuhan, kita telah menerima kasih karunia yang besar dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita dalam menjalani hidup kita ini, kita tidak melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan senantiasa menjaga hidup kita untuk berjaga-jaga senantiasa dan tidak menganggap kasih karunia yang diberikan Allah itu dengan sembrono, sehingga kita seenaknya saja mengikut Tuhan dan kita menganggap Allah kan kasihnya besar, Dia pasti akan memaafkan. Ingat, ada waktu hidup kita akan berhenti. Dan jika kita tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk kita mengejar melakukan kehendak Allah, maka kita juga akan menerima hukuman. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah firman hari ini boleh menjadi peringatan bagi kita dan menjadikan kita orang yang bijaksana dan menghormati Allah dengan sepatutnya. Sebagai penutup, saya akan persembahkan satu lagu. Ajar aku hidup sebagai anak-Mu yang sungguh taat dan hormat padamu, bermartabatkan
bangsawan surgawi dalam keagungan Bapa. Ajar aku hidup seperti putramu yang sungguh taat dan hormat padamu, tak terjerat keindahan dunia, kepada Bapa tetap percaya. Arahkan pandangku hanya ke rumah-Mu Bapa, takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagi-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk nasihat-Mu melalui firman hari ini. Biarlah apa yang telah dialami bangsa Israel boleh menjadi contoh dan peringatan bagi kami untuk kami hidup berhati-hati, selalu hidup sebagai pribadi yang dewasa, yang tidak selalu menuntut, bersungut-sungut, dan melakukan percabulan dengan kesenangan dunia ini, melainkan kami hidup benar, berkenan kepadamu, menjadikan Engkau Tuhan dalam hidup kami, satu-satunya kekasih jiwa kami, menjaga hidup kami kudus di hadapan-Mu, sehingga kehidupan kami berkenan dan kepadamu, dan kami layak masuk dalam Kanaan surgawi, yaitu rumah Bapa yang Kau janjikan. Berkati setiap pendengar Gemar ini Bapa. Kami percaya oleh Roh Kudus Engkau akan memampukan kami hidup sesuai kehendak-Mu dan menjadikan kami pribadi yang dewasa dan menyenangkan hati-Mu. Berkati Tuhan program ini menjadi saluran berkat dan menumbuhkan iman percaya orang-orang yang mendengarkannya. Berkati Tuhan SDA Peniel dan juga setiap pendengar yang ada dalam tantangan hidup mereka hari ini. Mampukan mereka untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu oleh karena firman dan Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat bergemar dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.